Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzal ma' minal mu'sirat wa ansha'al hub wa nabat wa qadara al-arzaq wa aqwatul athab ala amal salihan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad jil mu'zizat al-zakhirat alladzi hasala min nuril wujudil kainat. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibtahi birahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di rutinitas pembukaan sekalian halal bihalal, bukan haram bil haram tapi halal bihalal, karena masih di tanggal 21 bulan Syawal. Mudah-mudahan kita berada di ini tempat, mohon maaf kita juga dari staf kita yang ngumpul, Ustaz Daud dan bareng-bareng di sini Ustaz Ismail dan para pemuka-pemuka kita yaitu RT Dedi, Ustaz Daud, Pak Umar dan yang lain. Kita yang di depan ini minta bukakan pintu maaf karena masih suasana Idul Fitri. Walaupun di antara kita ada sebagian belum menjenguk kita, mungkin kita di sinilah kesempatan mengadakan kegiatan pembukaan pengajian sekalian masuk halal bihalal. Insyaallah yang belum minta maaf jadi haram bil haram itu aja. Jadi kita mudah-mudahan kita mendapatkan selalu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung pembukaan ini adalah mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita yang hadir menjadi istiqomah dalam pengajian. Al-Bagir mengajak kita berkumpul di ini tempat ya saudara Mama Ajangan Akmal ini rombongan yaitu Majlis Muhabbatul Mustafa, yaitu hampir rata rombongan cowok-cowok terkenal di komplek kuburan. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sekalian pembukaan pengajian. Harus tanamkan di hati kita, ini pengajian yang telah dilaksanakan, yang telah dibangun oleh kita ini, tujuan kita ini apa? Membuat pengajian majelis ilmu ini tujuannya apa? Mohon maaf, Al-Bagir kemarin di rutinitas pembukaan pengajian di Pasar Anyar, ini Habib Jaki bin Umar Al-Haddad. Beliau majlisnya di Jakarta, Nurul Sa'adah. Beliau sementara tinggal di Telbut nih, daerah sini nih, di perumahan Darmais. Insyaallah sekalian memang teman kita orang, kumpulan dakwah kita Jakarta segala macam. Ini beliau majlisnya Nurul Sa'adah, cuman beliau aktifnya Jakarta. Kadang-kadang sering hadir di pengajian-pengajian di Bogor juga. Mudah-mudahan kita berdoakan beliau diberikan istiqomah, panjang umur, diberikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Al-Bagir mengulang di antara ujian, mengulang daripada kita hadir di pengajian ini. Kebanyakan kita hadir di pengajian ini, pengajian menjadi pilihan buat kita. Tapi pengajian itu menjadi pilihan tapi bukan tujuan buat kita. Maka mohon maaf, banyak hadir majelis ilmu itu kebanyakan kita hadir majelis itu kebanyakan kita hadir di pengajian hanya jadi pilihan buat kita. Sama kita mondokin anak. Mondokin anak tuh tergantung. Ada orang mondokin anak gara-gara terpepet. Mungkin pesantren tuh kebanyakan jadi pelarian. Kadang-kadang pesantren tuh jadi pelarian, jadi pilihan. Kenapa? Karena anaknya malas, anaknya bandel, anaknya sekolah nggak bener. Wah, pondokin aja dah. Jadi mondokin anaknya gara-gara bandel. Gara-gara sekolahnya kagak bener, dipondokin anaknya. Tuh pesantren jadi apa? Jadi pelarian. Jadi bukan pesantren jadi tujuan dia. Begitu juga kita di majelis ilmu, mohon maaf. Kita kebanyakan majelis ilmu nih, majelis yang kita hadir ini kebanyakan kita hadir majelis-majelis tertentu ini. Ini majelis ini menjadi pilihan kita. Banyak di antara kita nih, anak muda-muda ini datang di pengajian jadi pilihan. Mungkin karena dia nganggur. Mungkin karena dia lagi gak ada kerjaan, daripada pelongok di rumah ngaji dah. Ini adalah pengajian bagian pilihan buat dia. Tapi bukan tujuan. Ketika dia saat nganggur, dia datang ke pengajian, terus dapat kerjaan, anak yakin gak bakal ngaji lagi. Banyak gak? Banyak apa gak di antara teman-teman gitu? Pas dulu nganggur, PBB, pengangguran besar-besaran, terus abis itu dapat kerjaan, gak datang lagi di majelis Muhabbatul Mustafa, Sababul Mustafa. Ini banyak Mustafa majelis di sini. Radatul Mustafa, Judul Mustafa, sampai ustadznya Ustaz Mustafa di sini banyak. Nah ini subhanallah, maksudnya apa? Ini pengajian jadi pilihan buat kita. Ada di antara kita, mohon maaf, di antara kita ada datang pengajian pilihan bukan tujuan. Ketika dia dapat perempuan yang didapetin,
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratullah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma zara ilahi. Tapi dia barang siapa hijrahnya, mohon maaf, kita datang pengajian, mohon maaf, tujuan kita pengen cari harim kata Nabi. Pengen cari perempuan, Allah kabulin dapat. Tapi mohon maaf, setelah kau dapat itu perempuan, setelah kau dapat itu cowok, setelah kau dapat itu suami, maka kau jauh dari pengajian karena tujuan kau adalah pilihan majelis tersebut. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah celaka di akhirat. Menjadikan pengajian menjadi pilihan, tapi bukan tujuannya. Kalau seseorang pengajian dia jadikan tujuan, ketika dia pengangguran dia dapat kerja, walaupun secapek apapun dia bakal hadir karena tujuannya majelis taklim akhirat syafaat dari Nabi Muhammad. Tuh tujuan. Ini banyak, alhamdulillah sebagian kita banyak tuh kerja memaksakan diri buat kita pengajian. Tuh tujuan namanya. Tapi mohon maaf, pas dapat kerjaan pengajian males. Kenapa ya? Tujuan majelis taklim cuma pilihan doang. Daripada nganggur nongkrong gak jelas buat pengajian. Perempuan, laki-laki juga sama. Datang pengajian pengen cari jodoh. Dapat jodoh udah gak ngaji lagi, banyak. Dan ini contoh banyak. Ustaz Daud tahu sendiri. Ustaz Daud ini banyak ada korban-korban satria udah hilang semua udah. Gara-gara sebab nikah sama disebabkan dapat kerjaan. Nah ini jadi tanamkan hati kita. Jadikan pengajian ini adalah tujuan kita. Jangan jadikan pengajian ini adalah pilihan kita. Karena ketika kau jadikan pilihan, maka celaka kau di akhirat. Karena tujuan kau bukan mencari keridhaan Allah, keinginan Allah, tapi kau mencari sesuatu manfaat. Tidak ada kegiatan, kau mengambil sesuatu tersebut agar kau mendapatkan derajat yang paling besar. Ada mohon maaf di antara kita yang tujuannya pengen tajir gitu. Udah ada tajir gak akan nongol lagi. Kesian Ustaz Daud gak ada yang biayain lagi udah. Kenapa? Karena tujuannya hanya mendapatkan sesuatu dunia dari tempat tersebut, dia tinggalkan karena sesuatu pilihan buat orang tersebut. Makanya tanamkan hati kita, pengajian majelis ilmu adalah tujuan kita. Tujuan apa? Tujuan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Tujuan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tujuan kita mendapatkan perhatian kasih sayang dari Habibana Muhammad. Tujuan kita bisa megang tangan Nabi Muhammad dan dibawa oleh surganya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi Habib Jaki sudah sampaikan kepada kita. Dengan kita takwa, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang jelek menjadi kebaikan buat kita. Mohon maaf. Ini luar biasa. Sebagian para ulama, para hukama, beliau mengatakan salamatul jasad. Salamatul jismi fi qillati ta'am. Mohon maaf. Selamatnya kita punya jasad ini dengan kita mengurang kita punya makan. Ini pembukaan penabahan. Jadi selamatnya kita punya jasad nih, sehatnya kita punya jasad, wa qillati ta'am. Sedikitnya kita makan. Jadi orang yang sedikit makan tuh insya Allah jasadnya bakal sehat. Tapi orang yang banyak makan dikhawatirkan banyak penyakit. Ini kata ulama, benar. Nah, mohon maaf, ini ulama-ulama dulu maksud sedikit makan tuh bukannya makannya kagak makan. Maksudnya apa ya? Makna apa? Bisa makna berpuasa, bisa makna dia makan sedikit. Al-Imam Sayyidina Umar bin Khattab, bapak-bapak alim, pemuda-pemudi. Sayyidina Umar itu kalau makan, dia timbang dia punya kurma. Kalau kelebihan, dia balikin lagi, dia makan hanya 3 kurma dan cukup buat siang, hadirin. Kita nggak kuat Sayyidina Umar. Kita kalau nggak 3 piring belum puas kita. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Kita tahu Habib Zain bin Ibrahim Semit, gurunya Habib Segabah Harun, para ulama-ulama dari kalangan ulama-ulama Indonesia. Habib Zain itu beliau tuh tidak banyak makan. Bahkan diceritakan beliau lahir di Indonesia. Banyak karangan beliau, cuman beliau tinggal di Madinah, banyak mencetak para ulama seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ini banyak muridnya Said bin Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau lahir di Empang. Ulama besar di Madinah. Beliau itu makannya aja pakai air beras. Mohon maaf, tajin namanya. Kalau kita beras tuh kalau dimasak airnya diminum tuh Habib Zain makannya itu. Kalau makan sedikit, kalau kebanyakan sakit Habib Zain makannya. Bahkan dokter udah ngecek dia punya lambung cuma segini kecil lambungnya. Saking sedikitnya mau makan. Sedikit makan. Tapi umur beliau udah berapa sekarang? Bisa lebih 80 kali Habib Zain ya? Betul. Udah 80 tahun lebih, tapi badannya masih sehat. Dia punya lambung kecil, kan apa? Sedikit makan. Saking sedikitnya dia punya makan, kalau makan kebanyakan sakit. Kalau kita enggak, kalau kurang makan kita yang sakit ini. Kebanyakan kurang banget kita, meriang jadinya. Ini kebalik udah. Warak-warak ulama dulu beda sama kita. Ulama dulu tuh luar biasa, makannya sedikit. Makanya Nabi sama kita ini bedanya cuma sedikit. Nabi sama kita bedanya cuma sedikit.
Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan. Bedanya dikit. Kalau Nabi dikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Nabi dikit dikit melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat, kalau kita dikit-dikit tidak ada yang manfaat buat kita. Nah, ini Nabi Muhammad beda sama kita, cuma dikit-dikit doang. Begitu juga makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit banyak, dikit-dikit makan kalau gitu. Nah, maka belajarlah sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama sufi. Para hukama beliau mengatakan, selamat yang kita punya jasad, sedikitnya makan. Itu pernah lakukan. Anak lakukan, ternyata benar. Ibadah tuh luar biasa. Sayyidina Umar dia timbang makanannya, nggak mau lebih, dia makan sedikit. Anak pernah, kalau yang punya lambung nggak apa-apa. Ini yang nggak punya lambung, nggak punya apa-apa, makannya subhanallah. Sepi, dia makannya cuma, mohon maaf, makannya cuma satu sendok. Cuma sendok pasir yang dimakan. Gimana nggak banyak gitu, ha? Ini luar biasa. Anak bukan sesendok. Dulu ya, anak punya di pondok anak dulu, di pondok anak itu makannya di pondok anak itu dulu pakai ngambil nasi pakai sendok nasi. Pakai sendok pasir. Karena dandangnya salaihim, gede luar biasa. Jadi kalau kata anak punya kiai, santri mah makan dikit sendok doang. Kadang 2 sendok, cuma 2 sendok pasir. Ini kita sama nih. Sendok bib, cuma 2 sendok pasir, bayangin aja makanan kita. Nah, ini belajar kita ngurangin makan kita agar mudah buat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang banyak makan kita malas buat ibadah. Karena makanya orang-orang yang banyak makan tuh mohon maaf ngantuk, pegel, ngalas buat sesuatu. Kenapa? Karena ringan, berat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana wasalamatur ruh. Nah, tadi jasad kita bisa selamat dengan sedikitnya kita makan. Tapi sedikit, mohon maaf, wasalamatur ruh. Selamat kita punya ruh. Kita punya jasad, sebaliknya kita perlu. Ruh ini selamatnya kita punya ruh, fikir latil azam wasada. Selamatnya kita punya ruh itu sedikitnya, mohon maaf, sedikitnya punya dosa. Ruh kita ini kalau banyak dosa, maka ruh kita ini rusak. Mohon maaf, berbuat baik nggak bagus, ibadahnya malas, sujudnya nggak bakal benar. Karena dia punya dosa banyak, maka perbuatan baiknya nggak akan ada. Sholatnya nggak benar, karena dia banyak dosa. Nah, sedikit dosa, dia punya ruh akan selamat. Kemudian kata Nabi, kata para ulama mengatakan wasalamatud din. Selamatnya ini agama, selamatnya ini kita punya agama Islam ini. Wassalatu ala khairil anam, yaitu orang yang perbanyak selawat kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak selawat nih, insyaallah semakin banyak majlis selawat, maka agama Islam akan menyebar, akan menjadi besar, akan menjadi makmur. Kenapa? Karena masih banyak para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Masih banyak orang-orang yang lisannya basah memuji Nabi Muhammad, maka agama akan menjadi sempurna, menjadi kuat. Karena orang-orang umat Nabi yang masih banyak berselawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, pengen panjang lebar. Ini masih ada bab apa namanya? Ya galidina amanu wallahu alam bisawab. Intinya panjang ini. Kita ngaji jangan panjang-panjang. Karena mohon maaf, kapasitas kita cuma 2 giga. Karena kalau ngaji panjang-panjang, kalau 5 giga anak yakin nanti ngeblank semua deh. Kebanyakan kita ini kalau ngaji kepanjangan, luar biasa ini. Anak yakin anak ulang lagi pengajiannya tidak sampaikan, habis ini kita pulang nggak ngamalin lagi. Sedikit aja ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita mengamalkan. Niatin, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kita uslahun niyah. Perbaharui niat kita. Kita datang pembukaan pengajian ini perbaharui, ya Allah, gue datang pengajian minta ridho, minta cari syafaat dari Nabi, minta gembirain, pengen gembirain Nabi Muhammad. Niatin sebanyak-banyaknya, perbaharui niat kita. Jangan gara-gara pengajian, gara-gara ada si doi. Jangan gara-gara pengajian, gara-gara orang yang kita tujuin, ada perempuan yang kita demen, ada laki yang kita demen, kita datang pengajian. Pas tuh laki udah selesai, anak yakin udah malas lagi ngajinya. Banyak tuh, benar apa enggak? Oh, ada yang galau ada tuh. Itu nggak mau ngaji lagi udah. Balik lagi nongkrong di comberan. Kenapa? Karena tujuannya bukan agama. Tujuannya bukan pilihan, bukan tujuan dari agama, tapi tujuannya ada sesuatu buat dunia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berikan kita kekuatan iman kepada Islam. Insyaallah antum nih. Insyaallah dapat jodoh yang soleh dan soleh. Dapat jodoh soleh dan soleh. Niatin banyak, ya Allah, nak cari ridho Nabi, minta syafaat Nabi, minta ibtigha' min mardatillah, cari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau dapat istri di majlis taklim, berarti hadiah dari Allah Ta'ala. Jadi istri yang soleha, suami yang soleha, kita dapetin di tempat yang baik, insya Allah kita bakal menjadi keluarga kita, ini keluarga indah yang luar biasa mengikuti Habibana Muhammad. Mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.